Perkenalkan, nama saya Armita Simbolon dengan NIM 220611040167 dengan mata kuliah Kepasifikan. Pertama, jelaskan apa manfaat dan keuntungan Provinsi Sulawesi Utara di kawasan Pasifik. Secara geografis, geostrategi, geopolitik, Provinsi Sulawesi Utara berada di lintasan sangat strategis yang sangat berpotensi menjadi pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Letak geografis Sulawesi Utara berada di tengah, kawasan barat dan timur Indonesia, dan menempati tepian Pasifik yang sangat prospektif dalam konteks perdagangan regional dan internasional. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan keuntungan dalam bidang potensi sumber daya alam. Provinsi Sulawesi Utara, nah pasti tidak asing lagi buat teman-teman. Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dalam pengembangan beberapa industri unggulan untuk menjadi kompetensi inti industri daerah. Antara lain seperti potensi agrobisnis yang terdiri dari perkebunan dan pertanian, begitu juga potensi perikanan dan kelautan, baik itu perikanan budaya, perikanan tangkap, potensi kebaharian, dan wilayah pesisir serta kepulauan. Nah, Sulawesi Utara juga memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, seperti wisata budaya, wisata bahari, wisata alam seperti gunung, danau, hutan, wisata religi, serta wisata kuliner yang begitu banyak. Nah, sektor pembangunan ini merupakan potensi keunggulan Sulawesi Utara yang dapat dikembangkan menjadi kompetensi inti industri daerah yang akan memberikan keuntungan dalam peningkatan perekonomian serta dampak pada meningkatnya ketahanan lokal dan daya saing perekonomian daerah dan nasional. Selanjutnya, manfaat dan keuntungan dalam bidang potensi industri pariwisata. Provinsi Sulawesi Utara dikenal juga dengan potensi pariwisata unggulan, seperti wisata bahari, wisata budaya, wisata alam seperti gunung, dan banyak lagi wisata lain. Taman Laut Bunaken menjadi salah satu trademark objek wisata turis domestik dan internasional ke Sulawesi Utara. Pertumbuhan wisatawan akan mendorong pertumbuhan pengeluaran wisatawan yang akan berdampak terhadap perekonomian. Dengan potensi tersebut, industri pariwisata Sulawesi Utara menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi relatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui sub-subsektor terkait seperti hotel dan restoran, transportasi, perdagangan, pertanian, perikanan, dan menyerap tenaga kerja secara langsung melalui kegiatan-kegiatan bisnis yang berhubungan dengan industri kepariwisataan. Selanjutnya, manfaat dan keuntungan dalam bidang potensi industri perikanan dan kelautan. Pengembangan industri di sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting bagi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara yang didukung oleh kekayaan sumber daya perikanan yang begitu besar. Begitu juga dengan kualitas SDM yang bagus, tangguh, begitu juga dengan prasaran dan sarana yang memadai, dengan jaringan informasi yang tertata dan pemasaran yang begitu kuat. Perkembangan ekspor komoditas perikanan Sulawesi Utara didukung oleh perkembangan unit-unit pengelolaan hasil perikanan. Pada tahun 2008 terdapat 40 unit perusahaan pengelolaan hasil perikanan dengan 22 cold storage dengan berkapasitas 10.630 ton. Melihat potensi perikanan Sulawesi Utara yang sangat besar, pengembangan industri perikanan unggul menjadi pilihan strategis. Nah, sumber daya perikanan itu juga harus dikelola dengan baik, sehingga memiliki daya saing dengan nilai yang tambah tinggi untuk selanjutnya diekspor ke pasar internasional. Serta keuntungannya membantu pertumbuhan ekonomi nasional, membantu pemenuhan pangan dunia sebagai pemasok atau ekspor perikanan, lalu meningkatkan devisa negara. Kelas selanjutnya, manfaat dan keuntungan dalam bidang potensi industri perkebunan. Sulawesi Utara dikenal dengan kesuburan tanahnya dengan berbagai tanaman pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hortikura, maupun perkebunan yang sangat potensial seperti cengkeh, pala, kopi, kelapa, vanili, dan lada. Melihat potensi Sulawesi Utara yang paling besar berasal dari sektor pertanian dan perkebunan, di mana daerah ini sejak dahulu terkenal dengan daerah rempah-rempah. Maka kebijakan CRESS program dilanjutkan dengan kebijakan revitalisasi pertanian yang meliputi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Lalu kebijakan ini ditopang sepenuhnya dengan berbagai rangsangan pemerintah kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan merencanakan gerakan cinta menanam. Nah, dengan harapan akan meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan. Lalu di samping itu dibangun juga infrastruktur untuk membuka akses ke sentra produksi pertanian dan perkebunan masyarakat. Pengembangan produk unggulan industri rempah-rempah dilakukan melalui diversifikasi produk ekspor baru. Lalu pengembangan pasar tradisional dan non-tradisional.
pengembangan sistem pasar lelang komoditas agro, serta pengembangan kawasan yang menunjang investasi dan perdagangan atau kawasan ekonomi khusus. Yang kedua, jelaskan dampak dari perkembangan ekonomi dari negara-negara di kawasan Pasifik bagi perkembangan provinsi di Sulawesi Utara. Nah, perkembangan ekonomi dari negara-negara di kawasan Pasifik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan Provinsi Sulawesi Utara, terutama dalam hal perdagangan dan investasi. Berikut saya akan menjelaskan beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan ekonomi yang terjadi di kawasan Pasifik juga dapat membawa teknologi baru ke Sulawesi Utara. Contohnya, teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih dapat mempermudah perdagangan antar negara dan memungkinkan para pelaku usaha di Sulawesi Utara untuk mengakses pasar yang lebih jauh. Yang kedua, peluang pasar yang lebih luas. Nah, dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat di negara-negara di kawasan Pasifik, maka pasar untuk produk dan jasa dari Sulawesi Utara dapat menjadi lebih luas dan terbuka. Hal ini akan membuka peluang bagi pelaku usaha di Sulawesi Utara untuk memasarkan produk dan jasa mereka ke pasar yang lebih besar. Yang ketiga, investasi asing yang masuk. Dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat, negara-negara di kawasan Pasifik menjadi salah satu tujuan investasi bagi perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Hal ini dapat membawa investasi asing ke Sulawesi Utara yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Nah, namun ada juga beberapa dampak negatif yang dapat terjadi akibat perkembangan ekonomi di kawasan Pasifik, seperti persaingan yang lebih ketat bagi pelaku usaha lokal di Sulawesi Utara, dan potensi terjadinya ketergantungan pada negara-negara di kawasan Pasifik dalam hal perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijaksana untuk mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari perkembangan ekonomi di kawasan Pasifik bagi Sulawesi Utara. Nah, yang ketiga, jelaskan peran perkembangan teknologi dan informasi bagi perkembangan negara-negara di kawasan Pasifik pada umumnya dan Provinsi Sulawesi Utara pada khususnya. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan TIK telah berkembang sangat jauh saat ini dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik terhadap cara berkomunikasi, cara bekerja, cara belajar, cara berbisnis, dan cara lainnya. Dengan teknologi informasi dan komunikasi di negara Pasifik, semua proses kerja dan konten akan ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual, dan personal. Lalu akibatnya kecepatan kinerja bisnis meningkat dengan cepat. Nah, kecepatan proses meningkat sangat tajam di banyak aktivitas modern manusia. Sedangkan untuk Sulawesi Utara, transformasi digital, utamanya ekonomi digital telah menjadi kontributor besar bagi pertumbuhan ekonomi. Juga sebagai penopang yang berhasil dalam memfasilitasi perdagangan, menciptakan lapangan kerja yang baru, memberikan peluang-peluang ekonomi, serta memperluas pasar. Yang keempat, jelaskan peran investasi bagi perkembangan dari perubahan perekonomian negara-negara di kawasan Pasifik. Nah, investasi memiliki peran penting dalam perkembangan dan perubahan perekonomian negara-negara di kawasan Pasifik. Berikut beberapa peran investasi dalam perekonomian negara-negara di kawasan Pasifik. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Investasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memperkenalkan teknologi dan metode manajemen yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu negara-negara di kawasan Pasifik untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan dan membuat mereka lebih kompetitif di pasar global. Yang kedua, meningkatkan perdagangan. Investasi dapat membantu meningkatkan perdagangan dengan membuka pasar baru dan memfasilitasi aliran barang dan jasa antara negara-negara di kawasan Pasifik dan negara-negara di luar kawasan. Nah, hal ini dapat membantu mengembangkan hubungan ekonomi antara negara-negara di kawasan Pasifik dan meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memberikan modal dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Lalu dalam kawasan Pasifik, banyak negara yang menerima investasi dari negara-negara maju seperti Jepang, Australia, dan Amerika. Nah, investasi ini dapat membantu negara-negara ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Yang keempat, meningkatkan lapangan kerja.
Investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan peluang bagi penduduk setempat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, mendorong inovasi. Investasi dapat mendorong inovasi dengan memberikan modal dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi baru dan menciptakan produk dan layanan yang lebih baik. Hal ini dapat membantu negara-negara di kawasan Pasifik untuk menjadi lebih inovatif dan berdaya saing di pasar global. Dalam keseluruhan, investasi memiliki peran penting dalam perkembangan dan perubahan perekonomian negara-negara di kawasan Pasifik. Investasi dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, produktivitas, perdagangan, dan inovasi. Namun, investasi juga diatur dengan baik dan diawasi untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tidak hanya oleh segelintir orang atau sekelompok. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya mengucapkan terima